Tuan Guru, tapi secara metodologis, Tuan Iya. Guru, ini banyak yang maksudnya memberikan pandangan atau wacana lagi-lagi terkait khalifah itu tersebut. Tadi Tuan Guru sempat menyinggung absolut kekuasaan di tangan satu pemimpin. Nah itu untuk kita ke sana lah, atau mungkin untuk suatu negara ingin menjadi bentuk kekhalifahan, apakah mungkin di era saat ini, Tuan Guru? Menurut saya pertama dari sisi kesepakatan kita ya, Iya. yang saya sudah sampaikan tadi itu tidak mungkin. Mungkin Tuan Guru juga sudah tidak asing lagi atau sering mendengar bahwa beberapa kelompok-kelompok tertentu lah di Indonesia ini menyerukan bahwa solusinya itu negara yang punya banyak masalah. Semua negara punya banyak masalah, Tuan Guru. Termasuk Indonesia mungkin juga masih banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi solusinya itu bentuk negara khilafah. Oh. Nah ini kita kadang-kadang masih, Iya. apa sih khilafah itu? Ya gitu ya, Tuan Guru. Nah ini kira-kira mungkin bisa kasih kita pemahaman sedikit, Tuan Guru, terkait khilafah itu seperti apa? Intinya adalah bahwa Islam memang tidak menentukan bentuk negara. Islam tidak menentukan. Tidak menentukan bentuk negara. Di Quran maupun di hadis itu tidak ada imperatif. Misalnya, umat Islam, kamu harus bikin kayak begini. Oh, tidak ada itu, baik ayat maupun hadis tidak ada. Jadi yang disampaikan atau ditawarkan dan dihadirkan oleh Islam dalam konteks bernegara itulah prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip. Tatanan nilai gitu. Di situ ada keadilan, ada kesetaraan, ada kemanusiaan, ada kesejahteraan bersama, kemudian ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, ya. Kemudian menghargai keberagaman sebagai sunnatullah. Itu prinsip-prinsip. Nah, mau kemudian memilih bentuk apa, nah itu diserahkan kepada orang-orang yang ada di situ. Karena itu sekarang secara objektif kita melihat bahwa negara-negara Islam itu kan bentuknya macam-macam. Betul. Ada mamlakah kerajaan seperti Saudi. Mamlakah. Ada imaroh, keemiratan atau keemiran seperti Uni Emirat Arab. Ada kesultanan seperti Brunei. Kesultanan. Ada republik seperti Indonesia. Dan itu semua tidak masalah. Sepanjang di dalam sistem yang dipilih itu ada tatanan nilai yang diintrodusir oleh Islam dan dijadikan sebagai basis untuk menjalankan pemerintahan. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang khilafah, memang secara historis ya Mas Arya, itu memang pernah dipakai ya, oleh umat Islam di berbagai belahan dunia di dalam menjalankan pemerintahan menggunakan sistem khilafah. Nah, itu eksperimen historis. Eksperimen historis sesuai dengan situasi pada waktu itu. Ya. Cocoknya kayak begitu. Gitu. Nah, kalau kita sejak awal kemudian kita membangun kesepakatan di Indonesia ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah kesepakatan kita. Dan kesepakatan ini telah nyata. Ya, mampu menjaga kita. Jadi kalau ada kaidah fikih itu kan al-masalihul mutahaqqiqah ya muqaddamatun alal masalihil mutawahhamah. Jadi kemaslahatan yang sudah konkret, sesuatu yang memang sudah konkret gitu. Membawa kebaikan untuk kita. Menjaga persatuan kita, kemudian menumbuhkan kebersamaan kita. Lalu menjadi energi untuk membangun bersama. Itu harus didahulukan dibanding kemaslahatan yang masih diperkirakan atau diprediksikan. Oh, baik. Jadi istilahnya apa sih kemaslahatan mau berkhilafah? Nanti kita akan begini, nanti diperkirakan akan begini, akan begini. Tapi itu semua mutawahamah, sesuatu yang masih di atas kertas. Kemudian di sisi yang lain, praktek kekhalifahan sepanjang sejarah kita itu tidak bisa menjamin adanya pemerintahan yang adil. Karena banyak juga penyimpangan-penyimpangan terjadi pada masa kekhalifahan yang sangat panjang itu. Betul. Ya mohon maaf ya kalau kita bicara teori kekhalifahan, itu kan absolutisme. Absolut. Jadi kekuasaan itu di tangan khalifah. Tidak ada check and balances. Di tangan satu pemimpin. Ya, kalau kita alhamdulillah di Indonesia ada check and balances. Ada eksekutifnya, tapi ada juga legislatif. Ada yudikatif, dan itu saling mengecek satu sama lain, saling menyeimbangkan. Dan kita tahu kalau sudah ada sistem yang menyeimbangkan, maka potensi untuk terjadinya penyimpangan itu bisa diperkecil. Jadi kalau menurut saya, ya ini sesuatu yang sudah kita pilih, kesepakatan, ya, dan kembali kepada kaidah al-muslimun ala syurutihim, kesepakatan ini wajib untuk kita jaga.
Betul, betul. Tuan Guru luar biasa tadi terkait kekhalifahan, Tuan Guru. Tuan Guru, tapi secara metodologis, Tuan Guru, ini banyak yang maksudnya memberikan pandangan atau wacana lagi-lagi terkait khalifah itu tersebut. Tadi Tuan Guru sempat menyinggung absolut kekuasaan di tangan satu pemimpin. Nah itu untuk kita ke sana lah, atau mungkin untuk suatu negara ingin menjadi bentuk kekhalifahan, apakah mungkin di era saat ini, Tuan Guru? Menurut saya pertama dari sisi kesepakatan kita ya, yang saya sudah sampaikan tadi itu tidak mungkin, satu. Yang kedua dari sisi norma yang berlaku dalam sistem kekhalifahan, itu juga kalau diterapkan di Indonesia itu kita akan bisa kembali ke setback ya, ke masa lalu sekian waktu yang lalu, di mana di situ ada absolutisme, ya, kekuasaan itu terpusat pada satu orang tanpa ada check and balances. Dan jangan lupa kalau kita melihat ini ya, Arya, kalau kita melihat kewenangan khalifah itu di buku-buku fikih, itu tidak ada pembatasan kekuasaan. Tidak ada pembatasan. Jadi seumur hidup. Dan boleh dia mewariskan kepada anaknya. Jadi al-qaidah lil ghalabah. Pokoknya intinya adalah kekuatan. Betul. Jadi selama Anda bisa kuat, Anda legal untuk melakukan apa saja. Apa saja, Tuan Guru? Apa saja untuk mempertahankan kekuasaan itu. Jadi dia bisa wariskan boleh kepada anaknya, boleh kepada temannya kalau dia mau, lalu dibaiat dan selesai urusan gitu. Tidak ada pembatasan. Lalu dia berwenang untuk mengangkat semua pejabat. Jadi mengangkat hakim, mengangkat Kepala siapapun, daerah. semua. Jadi tanpa ada dia bisa mengangkat pejabat pejabat yudikatif, hakim. Dia bisa menentukan juga termasuk untuk syuro siapa, yang di legislatifnya siapa. Jadi betul-betul terpusat absolut pada satu tangan. Dan tidak ada sama sekali keterlibatan masyarakat dalam hal ini. Ya, masyarakat hanya menerima gitu praktek itu. Nah, kita pernah punya pengalaman ya, bukan hanya memang tidak absolut murni, tetapi ketika sudah ada tendensi absolutisme itu kan mudarat kita. Ya, jadi sekarang pilihan yang terbaik kita sudah pilih ya, demokrasi Pancasila ya, dengan semua pakemnya, institusinya, lembaganya, perangkatnya, tatanan nilainya, ini yang terbaik untuk Indonesia. Kalau saya mau tanya Tuan Guru, hari ini ada nggak sih suatu negara yang menggunakan bentuk pemerintahan atau bentuk negara khilafah itu? Tidak ada. Hari ini per hari ini tidak ada. Tidak ada. Dan kalau para ulama ya, guru-guru kami ya, termasuk Syekhul Azhar, kemudian juga Habib Ali Al-Jufri dan Habib Umar dan banyak lagi yang lain, itu selalu mengingatkan jangan sampai kedamaian yang sudah ada di negara-negara Islam, negara-negara Muslim ini termasuk Indonesia. Dengan NKRI-nya, jangan sampai kemudian menjadi korban dari slogan-slogan yang yang sekilas itu menarik, tetapi di belakangnya itu membawa kemudaratan. Jadi itu sering bahkan eksplisit disampaikan. Kenapa? Karena ajakan-ajakan untuk kembali kepada kekhalifahan di beberapa negara Islam itu terbukti memecah belah. Di Syria seperti itu. Diawali dengan seperti itu, Tuan Guru. Iya, bahkan dari tahun 50-an di Yordan juga seperti itu. Sehingga di semua negara-negara Islam itu dilarang. Ya, jadi dakwah itu dilarang karena itu menjadi kamuflase untuk kemudian mencoba mendapatkan kekuasaan, lalu kemudian mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada. Baik Tuan Guru, terima kasih. Luar biasa informasi Sama-sama. terkait dengan konsep negara bangsa yang berarti hari ini kita harus mensyukuri yang sudah kita punya ini. Ya, Tuan Guru, kita harus mensyukuri karena kita bersepakat dalam kebaikan. Betul, Tuan. Ya, dan itu satu nikmat yang luar biasa.